Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Musyati Iksan dan selamat menikmati video saya hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, pengertian limit fungsi trigonometri dan juga bagaimana menyelesaikan atau menentukan nilai limit dari suatu fungsi trigonometri. Jadi materi ini merupakan kelanjutan dari materi di kelas-kelas sebelumnya dan merupakan penggabungan dari beberapa materi. Misalkan limit, kita sudah pernah belajar tentang limit fungsi aljabar. Kita juga sudah pernah belajar tentang fungsi trigonometri. Nah, di video kali ini saya akan mengingatkan kembali tentang sifat limit fungsi aljabar. Ya, jadi di video bagian pertama ini diawali dari limit fungsi aljabar, sifat-sifatnya. Kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang bisa dikerjakan atau bisa diselesaikan dengan menggunakan sifat dari limit fungsi aljabar. Nah, berikut ini beberapa sifat yang berlaku di limit fungsi aljabar. Pertama, limit X mendekati A untuk C itu sama dengan C, dengan C-nya adalah konstanta. Ya, contoh-contohnya silakan dibuka kembali materi-materi di kelas sebelumnya ya, tentang pengertian atau sifat dari limit fungsi aljabar. Yang kedua, untuk limit X pangkat N dengan X mendekati A itu sama dengan A pangkat N. Limit X mendekati A, fx ditambah gx, ya ini ada tanda ditambah, ada tanda dikurang, berarti aturan ini, sifat ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi limit fx ditambah gx itu sama dengan limit fx ditambah limit gx untuk x mendekati A. Demikian juga untuk perkalian. Untuk perkalian, limit fx kali gx itu sama dengan limit fx kali limit gx untuk x mendekati A. Demikian juga limit fx ditambah gx itu sama dengan limit fx dibagi limit gx. Ya, tentu dengan syarat limit gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya, limit fx pangkat n itu sama dengan ini limitnya semuanya dipangkatkan n. Ya, jadi limit fx pangkat n itu sama dengan limit semuanya pangkat n. Perhatikan tulisannya, ya, perhatikan tulisannya, karena bacanya sama. Nah, yang terakhir, limit akar fx pangkat akar pangkat n sama dengan akar pangkat n dari limit fx. Perhatikan cara penulisannya, ya. Jadi di sini yang diakarkan adalah fx, sedangkan yang di kanan yang diakarkan adalah limit fx. Nah, itu beberapa sifat yang nanti juga berlaku di limit fungsi trigonometri. Ya, ini syaratnya. Ini limit, ya tentu limit fx-nya harus lebih besar dari 0, karena kalau dia sampai kurang dari 0 maka dia hasilnya negatif, n-nya genap. Ya, itu ada beberapa syarat tambahan. Kenapa begini? Nah, yuk silakan kembali dibuka di materi sebelumnya. Ya, kalau kita bahas di sini panjang lagi nanti. Tapi gak apa-apa, nanti kalau secara individu ada yang perlu penjelasan lebih, silakan japri saya aja. Ya, akan saya jelaskan satu-satu. Saya yakin masih banyak yang sudah mengerti. Oke, sekarang kita perhatikan contoh-contoh limit fungsi trigonometri berikut. Ingat, untuk menyelesaikan suatu limit secara teori, pertama kita harus substitusi. Ya, pertama kita harus substitusi.
Itu kenapa harus begitu? Karena kita untuk mengecek apakah hasil dari limit tersebut ada hasilnya atau menghasilkan hasil yang tidak tentu, ya. Jadi secara teori semuanya harus disubstitusi. Namun demikian dalam praktek mengerjakan soal, karena kita sudah sering mengerjakan soal, biasanya kita bisa tahu apakah soal ini bisa diselesaikan dengan substitusi atau tidak. Kalau tidak bisa dengan substitusi, maka kita gunakan dengan cara lain. Yang pertama, contohnya ini. Limit X mendekati 0 untuk sin X tambah tan X. Kita coba langsung substitusi. Artinya, kita langsungkan apa? Limit. Nah, yang pertama limit sin X ditambah tan X. Langsung kita substitusikan, yaitu X-nya kita ganti dengan 0. Sin 0 ditambah tan 0. Hasilnya 0 tambah 0. 0. Berarti, ya, nilai limit sin X ditambah tan X untuk X mendekati 0 hasilnya 0. Selesai. Kita substitusi langsung bisa menghasilkan angka yang selain tidak tentu. Yang kedua, limit sin X ditambah cos X ditambah dibagi tan X. Kita langsung substitusi juga. Sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 dibagi tan pi per 4. Kita lihat nilainya, ya, sin pi per 4 itu setengah akar 2, cosnya juga setengah akar 2 dibagi 1. Setengah ini dibagi setengah, ditambah setengah hasilnya 1, ya, jadi 1. Berarti ini setengah tambah setengah 1 akar 2 per 1. Berarti hasilnya akar 2 per 1 atau akar 2. Hasilnya bilangan tentu, bukan bilangan tidak tentu. Jadi limit ini bisa kita selesaikan dengan substitusi. Contoh yang ketiga, ini limit tan X ditambah sin X. Ya, kita langsung substitusi. Di sini X-nya mendekati pi, berarti langsung kita substitusikan nilai X, kita substitusi dengan pi. Tan pi ditambah sin pi. Sin pi itu adalah 0. Ya. Pi tambah 0 tetap pi. Berarti sama aja kita mencari tan pi. 0. Ya. 0 itu ada, ya. 0 ada jawabannya, bukan tidak tentu. Jadi jawabannya dari soal ini adalah 0. Nah, itu dengan substitusi. Nah, sekarang dengan menyederhanakan. Nah, dengan menyederhanakan tentu limit itu sudah tidak bisa disubstitusi. Makanya kita gunakan penyederhanaan. Contohnya ini. Nah, secara teori kita harus coba dengan substitusi. Limit X mendekati pi per 2. 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Kita substitusi pi per 2. Pi per 2. Jadi 1 kurang 1 0. 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tidak tentu. Ya. 0 per 0 adalah bentuk tidak tentu. Sehingga ini belum selesai. Jadi dengan substitusi belum selesai. Kita lanjutkan atau kita ganti dengan menyederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita ingat bentuk-bentuk ini. Ini di SMP. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B kali A dikurang B. Atau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ini materi yang sudah kita pelajari di SMP. Mudah-mudahan tidak lupa. Ataupun kalau lupa silakan dibuka kembali catatannya. Atau kalau malas buka catatan cari di internet. Oke. Nah, ini sudah clear. Yang kedua ini bisa kita manipulasi supaya sesuai dengan yang ada di soal. Misalkan kita rubah gini. Berarti ini kan boleh rubah jadi S kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Ya, nggak masalah kan ini ke sini. Setelah ini ke sini kita manipulasi lagi. 1 dikurang sin kuadrat X itu kan boleh kita tulis jadi 1 kuadrat dikurang sin kuadrat X. Kenapa kok boleh? Karena 1 kuadrat hasilnya juga 1. Ya, sehingga ini dan ini nggak ada bedanya. Atau sama. Nah, kalau bentuknya sudah seperti yang bawah ini, kita tengok kembali yang A kuadrat dikurang B kuadrat. Sama kan?
Jadi di sini A-nya itu 1, B-nya itu sin X. Berarti berlakulah ini selisih 2 kuadrat ya. Sehingga menjadi 1 ditambah sin X, atau kalau di rumus ini A ditambah B kali 1 min sin X ya. Jadi kita sudah dapat manipulasi ini, X kuadrat X-nya kita ganti dengan 1 ditambah sin X kali 1 dikurang sin X. Nah, kita lihat soal ini. Jadi yang kita manipulasi di sini supaya ada yang sama dengan yang sebagai pembilang. Oke, kita substitusikan langsung yang ini, tapi masih dalam limit. Ya, perhatikan, masih dalam limit. Jadi cos kuadrat X kita ganti 1 tambah sin X kali 1 dikurang sin X. Kita lihat antara pembilang dan penyebut ada faktor yang sama ya, jadi bisa kita coret sehingga di atas tinggal 1 ya, bukan habis ya. Kalau habis nanti 0 ya, atau nggak ada apa-apa gitu kan, 0 nggak habis ya. Nah, yang atas tinggal 1. Jadi sekarang jadi limit X mendekati pi per 2 per 1 ditambah sin X. Ini namanya menyederhanakan. Nah, langsung dari sini baru kita substitusi 1 ditambah sin pi per 2 ya, 1 sin per 2 itu 1 tambah 1 2, 1 per 2 setengah. Nah, ini karena ini sudah ketemu setengah, maka kita berhenti. Disinilah jawaban dari atau nilai dari limit X mendekati pi per 2 dari 1 dikurang sin X per cos kuadrat X. Loh, gimana kalau seandainya ini 0 per 0 lagi? Ya, kita lanjutkan dengan cara lain lagi ya, ada beberapa cara nanti. Nah, intinya gitu ya. Intinya semuanya harus substitusi untuk membuktikan bahwa dia bukan 0 per 0. Kalau dia 0 per 0, kita lanjut dengan menyederhanakan. Oke. Nah, masih ada yang menyederhanakan. Ini limit pi per 2 atau X mendekati pi per 2 untuk sin 2X tambah X dibagi cos X. Perhatikan di sini. Ini kalau kita substitusi langsung, ini jadi 0. Yang bawah cos pi per 2 juga 0. Kenapa yang atas 0? Karena dikalikan 2. Berarti sin 2 kali pi per 2 berarti sama dengan sin pi. Sin pi itu 0. Sebenarnya atas 0 nggak masalah, atau pembilang 0 nggak masalah. Yang masalah ini yang bawah, yang penyebut cos 90 itu 0. Berarti kan 0 per 0 ya. Itu 0 per 0 nggak boleh. Di sini nah nggak saya tulis ya, kita anggap sudah tahu bahwa ini hasilnya 0 per 0. Kalau mau tulis ya nggak apa-apa, tapi ini nggak saya tulis. Beda dengan contoh pertama tadi, saya tulis untuk menunjukkan bahwa hasilnya 0 per 0. Kalau ini kita bayangkan aja udah tahu kalau ini nanti 0 per 0. Makanya kita langsung loncat ke penyederhanaan. Untuk menyederhanakan harus kita samakan. Ini cos X, ini sin 2X. Nah, kita manipulasi supaya ini duanya tidak di sini. Nah, coba nih lihat yang kuning. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Nah, ini yang kita pakai untuk membantu kita. Jadi ini materi kelas 11 di matematika minat juga ini ya. Jadi di sini sin 2X-nya kita ganti 2 sin X cos X. Nah, masih ada limit, jangan lupa. Jadi limit sin 2X per X itu sama dengan limit 2 sin X cos X. Dari sini kita lihat ada faktor yang sama, yaitu cos X. Sehingga ini kita bisa coret cos X dibagi cos X itu 1. Berarti sekarang limitnya menjadi limit X mendekati pi per 2 untuk 2 sin X. Nah, ini sudah tahu ya. Jadi 2-nya bisa kita taruh di kiri ya, karena dia konstanta kan. Tadi di sifat aljabar atau di sifat limit fungsi aljabar yang pertama, limit X mendekati A untuk C itu sama dengan C. Berarti limit X mendekati pi per 2 untuk 2 itu tetap 2 kali sin 2. Mohon maaf, ini lupa ketinggalan. Ini harusnya masih ada X mendekati pi per 2. Oke, ini 2 sin pi per 2 itu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, di sini ya. Nah, berhenti. Kenapa? Karena di sini sudah bilangan biasa, bukan 0 per 0. Oke, contoh ketiga. Ini agak panjang. Nah, coba diperhatikan. Mana yang bisa kita manipulasi? Ini kalau kita langsung substitusi 0, hasilnya pasti 0 per 0 ya. Yang nggak percaya boleh dicoba.
Tapi sekilas karena kita sudah sering mengerjakan soal seperti ini, kita tahu bahwa ini hasilnya pasti 0/0. Untuk manipulasinya kita kembali ke kelas 11. Nah, ada apa di kelas 11 itu kan? Jadi, nah ingatnya ini di kelas 11 semester 1 atau semester 2. Yang cepat ya, semester 1 sudah diberikan. Cos A dikurang cos B sama dengan negatif 2 sin A ditambah B per 2 kali sin A dikurang B per 2. Nah, ini cocoknya dengan pembilang di sini. Ini kan cos A dikurang cos B. Jadi A-nya itu X, B-nya 3X. Jadi di sini sama dengan nanti min, bukan yang bawah ya, yang atas min sin A tambah B dibagi 2 kali sin A dikurang B dibagi 2. Terus yang bawah kita punya cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama kita manipulasi. Ingat supaya nanti bentuknya bisa kita sederhanakan. Oke, yang atas yaitu pembilangnya kita rubah jadi, nah ini kan A, ini B, ini A, ini B. Berarti ini bisa dijumlahkan, ini bisa dikurangkan. Yang bawah cos 2X-nya kita kasih kurung 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kita sederhanakan. Yang di sini 1 tambah 3, 4 dibagi 2 ya, 1 tambah 3, 4 dibagi 2, 2. 1 dikurang 3 min 2, min 2 dibagi 2 min 1. Ini juga, ini tadi ada kurungnya, kita buka kurungnya jadi dikurang 1, ini negatif jadi positif 2, sehingga ini 1 kurang 1 0, nggak perlu ditulis. Nah ini pengertian sin negatif X. Ternyata sin negatif X itu sama dengan min sin X. Ya, berarti min yang di sini boleh aja kita tulis di sini, tapi ada kurung besar. Kalau ini kita pindah ke sini langsung, nanti dikirain disangkakan ini pengurangan gitu ya. Sehingga negatif kali negatif positif 2. Positif 2 dari ini ya. Karena min X itu sama dengan min sin X. Ini 2 sin 2X sin X. Ini yang bawah ini 1 kurang 1 tadi saya bilang 0. Tinggal 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat X boleh ditulis jadi sin X kali sin X, sehingga ini ada faktor yang sama, yaitu sin X dibagi sin X sama dengan 1 ya, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi sekarang tinggal sin 2X per sin X ya, tinggal sin 2X per sin X. Ingat tanda limitnya masih ada. Nah, sin 2X kita juga punya rumus. Sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Sehingga yang pembilang kita manipulasi lagi jadi 2 sin X cos X. Dari sini kita sudah bisa melihat ada faktor yang sama, yaitu sin X dan sin X. Sehingga ini bisa kita coret, tadinya 1, 1. Jadi sekarang tinggal 2 cos X. Nah, 2 cos X sekarang coba kita substitusikan, berarti 2 cos 0. Ya, ini substitusi. 2 cos 0 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ya. Jadi ada beberapa kali manipulasi dengan menggunakan aturan, rumus atau sifat yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Itu bisa kita gunakan. Itu yang saya kotak kuning itu. Oke ya, jadi nggak ada masalah. Sampai ini menyederhanakan. Nah, ini gimana kalau ini? Nah, sama ini. Kalau ini kita substitusi langsung, jawabannya pasti 0/0. Yang tidak percaya boleh dicoba ya. Hasilnya pasti 0/0. Kalau tidak 0/0 salah. Tapi kalau kalian mencoba ternyata hasilnya tidak 0/0 dan sudah coba berkali-kali, jawab saya. Nanti saya tunjukkan di mana errornya ya. Kalau nggak error pasti ketemunya 0/0. Nah, ini kita tidak menggunakan sifat yang pernah dipelajari. Kita hanya menggunakan sifat dasar dari trigonometri. Tan X itu sama dengan sin X per cos X. Ya, betul kan?
Karena ini satunya bilangan bulat, nih satu, ini pecahan, kita samakan penyebut di pembilang. Nah, bingung kan? Jadi penyebut dari pembilang gimana ya? Ya, ini kan pecahannya banyak ya. Ini pembilang, ini penyebut. Kalau kita bicara di atasnya garis ini. Tapi kalau kita bicara garis keseluruhan ini juga pembilang. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, sehingga bisa kita tulis begini kan. Samakan penyebutnya cos X. Nah, ini bisa kita kurangkan. Satu itu bisa tulis cos X per cos X. Nah, jadi seperti ini. Ya, tulis sekali aja cos X-nya. Ini kan berarti pembagian. Ya, yang atas ini kan pembagian dibagi ini. Sehingga bisa kita balik tulisannya menjadi ini. Ya, ini kan dibagi tadi. Ini saya balik cos X dikurang sin X per cos X kali 1 per sin X dikurang cos X. Kita kalikan. Nah, kita manipulasi lagi. Kenapa mau dimanipulasi? Tenang aja, nanti akan tahu. Ya, kita kenapa? Ini kita kalikan negatif 1. Tapi nilainya nggak boleh berubah. Nah, berarti ini kita tukar posisinya, gitu kan? Jadi ini kalau kita baca ya sama. Negatif kali sin X, negatif sin X. Negatif kali negatif positif cos X. Ya, sama kan, nggak mengaruh. Jadi ini nggak ada masalah, hanya kita merekayasa, memanipulasi penulisannya sehingga ini bisa kita kalikan. Nah, ya kan? Kita bisa sama, bisa kita coret karena ini dengan di sini sama. Tapi nilainya nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Ini masih ada negatif. Negatif di sini artinya negatif 1 karena di sini nggak ada koefisien lain. Negatif 1 kali 1 tetap negatif 1. Sehingga limitnya berubah jadi limit X mendekati Pi per 4 min 1 per cos X. Dari sini coba kita substitusikan. Negatif 1 per cos Pi per 4. Cos Pi per 4 itu sama dengan, nah kita lihat di sini. Ayo, apa enggak? Nah, negatif 1 per setengah akar 2. Ya, kita rasionalkan supaya tidak ada bentuk akar sebagai penyebut. Nah, kita rasionalkan, kita kalikan akar 2 per akar 2. Ya, jadi akar 2 kali akar 2 itu 2. Di sini angka 1 ya, jangan lupa. 1 dibagi setengah itu 2. Bingung ya? Kalau bingung gampang ini aja. Setengah kali 2 1 gitu aja kan. Jadi akar 2 dibagi 1 hasilnya tetap akar 2, tapi ada negatifnya. Oke, jadi ini sudah ketemu hasilnya karena bukan 0 per 0. Ya, itu jadi cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang sebagian besar bisa menggunakan sifat yang ada di limit fungsi aljabar. Selain itu, kita juga bisa menggunakan sifat-sifat identitas yang pernah dipelajari di kelas sebelumnya, ya. Nah, video kali ini sampai di sini. Silakan di video berikutnya saya berikan beberapa soal untuk dikerjakan sesuai dengan ini. Jadi kita masih belajar limit fungsi trigonometri yang bisa bisa disubstitusi langsung dan bisa disederhanakan. Kita belajar di sini. Nanti setelah itu baru kita belajar lagi limit fungsi trigonometri yang tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi dan dengan cara menyederhanakan. Ya, itu nanti kita pelan-pelan aja. Nah, ya silakan Tansan. Ya, jadi nanti setelah ini akan saya beri video lagi yang berisi soal. Setelah itu baru kita masuk materi lagi. Ya, karena kita bertemunya cuma seminggu sekali. Demikian video saya hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.